Bapak Ibu insya Allah SWT kita bersyukur alhamdulillah. Jangan lagi pakai alhamdulillah yang lama. Kalau alhamdulillah yang lama segala puji milik Allah. Ini searah. Sementara Al-Quran mengajarkan tidak seperti itu berzikirnya. Ketika kita ucapkan alhamdulillah fadhkuruni adzkurkum, maka kalau sekarang bahasa anak-anak ini, kita fa'il, kita juga maf'ul, kita juga subjek, kita juga objek. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Karena Allah tidak butuh zikiran kita. Walaupun seluruh manusia di muka bumi mengagungkan Allah, memuji Allah, Allah tidak bertambah sedikit pun pujian karena Allah Maha terpuji. Walaupun seluruh manusia tidak mengagungkan Allah, tidak ada yang menyembah Allah, Allah tidak pernah downgrade, tidak pernah kurang setitik pun, tetap Allah Maha terpuji. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya Allah, aku tidak punya setitik pujian pun. Itu cara berzikir yang benar. Nah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Inilah aku, inilah saya. Dia lupa. Maka itu cara berzikirnya ketika kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, segala puji milik Allah, saya tidak punya setitik pujian pun. Ketika titik nol, itulah kekuatan Allah akan masuk di situ. Tapi ketika Anda merasa hebat, itulah orang yang tidak mengerti siapa dirinya. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan satu hadis. Saya ingat ini, Bapak Ibu, ini poin terakhir ini, ingat kematian dahsyat sampai titik nol. Sebelum saya mengambil filsafat, saya mengambil perbandingan agama. Dan kita dialog lintas agama. Pada tahun 8, saya lupa, waktu itu ke India, banyak sekali agama di sana. Bukan menyembah sapi saja, tikus pun disembah. Mereka banyak menuhankan yang aneh-aneh. Ya, termasuk seluruh agama selain Islam itu aneh semuanya. Oke, kita sebut aja. Dulu ada jualan emosional dan spiritual quotient, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau hanya itu, maka kita sama dengan agama lain. Yang membedakan kita dengan agama lain adalah iqra. Karena seluruh agama memberikan porsi hati spiritual, emosional, tanpa berpikir. Maka kontemplasi kita, salat, hubungan kita dengan yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Agama-agama lain punya zikir. Bahkan ada, tidak disebut dengan agama, tapi sarana-sarana untuk ketenangan batin. Ada yoga, ada meditasi, ada. Kalau Anda meyakini inna dina indallahil Islam, bahasa mereka saya coba pakai, meditasi yang dasar dalam Islam ya salat, nggak ada lagi yang lain. Ya zikir, ya baca Al-Quran. Jangan pakai sarana-sarana yang lain. Nah, ini butuh waktu kalau saya menjelaskan ini. Saya bertemu dengan orang-orang yang ya tidak pakaian yang bagus, hanya pakaian orangnya. Ini pun gundul, perempuan pun gundul, betul? Tasbihnya besar-besar. Amitabha, kan gitu. Betul nggak? Apa bedanya dengan Kristen Koptik? Mereka hidupnya di bawah tanah, pakai salibnya itu di sini. Jadi mereka ada salib di tangan, pakai di apa namanya itu, ditato. Jadi kalau ngelihat Kristen Koptik tato semua. Kristen Koptik ini dulu dibantai, dibunuh oleh Kristen dari Roma, dari kalau sekarang Vatikan, dibantai mereka. Mereka yang protek adalah umat Islam. Jadi mereka pun hidupnya damai. Arifin, ayo ikut kita.
Saya bilang Anda agamanya berbeda, lakum dinukum. Mereka punya cara-cara kontemplasi yang dahsyat, tapi lebih dahsyat Islam karena mereka tidak memberikan porsi akal. Maka itu jangan memakai sarana-sarana selain sholat, berzikir, baca Quran. Nah, tentang ini kontemplasi manusia selain Islam tidak ada kaitannya dengan akhirat. Kita dikaitkan dengan akhirat. Apapun yang Anda lihat, ini akan ada pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Jadi ketika kita ngeliat kulit kita, tangan kita, dia sedang apa? Sedang merekam, pegang itu. Ini milik siapa? Milik Allah, sedang merekam. Berarti ketika ini milik Allah, tauhid rububiyah. Anda rasa bersama Allah. Dia merekam, ini pun merasa bersama Allah. Tapi ingat, semua akan ada pertanggungjawaban. Itu dahsyat. Nah, ini ngetes. Sekarang saya akan membacakan sebuah hadis. Ini ngetes bahasa Arab. Kemudian saya terjemahkan bahasa Indonesia. Diterjemahkan bahasa Indonesia, itu pun Anda butuh 1 menit, 2 menit. Karena kalau dibacakan 2-3 kali belum paham. Karena bahasanya agak jelimet, ya. Rasulullah SAW bersabda, coba perhatikan ini anak-anak dulu bahasa Arab nih ya, coba perhatikan. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang mana Rasulullah SAW bersabda, tentu saya ilustrasikan dulu. Seandainya di luar masjid sana ada meja berandai-andai, saya jualan di situ berandai-andai. Walaupun jualan itu di dalam masjid itu dilarang sebetulnya, hadisnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya jualan apa Ustaz? Jualan sayap nyamuk. Kira-kira ada yang beli enggak? Harganya berapa Ustaz? 1.000 rupiah. Ada yang beli? Bukan diskon 50%, 500 rupiah. Ada yang beli? Ada yang beli. Gratis, ada yang mau? Dengarkan, ini pakai bahasa Arab dulu. Lau kanatid dunya, pelan-pelan saya baca nih. Lau kanatid dunya ta'dal 'inda Allah janaha ba'udatin. Saya terjemahin dulu. Janah itu adalah sayap. Ma saqa kafiran minha syirbat ma'in. Al-fahimtum? Itu jujur ente, berarti ente cocok jadi ketua KPK. Saya nanya, paham enggak? Kagak. Ente jujur, saya gitu ya. Lau kanatid dunya ta'dil janaha ba'udatin. Saya pelan-pelan, saya berhenti dulu, ente loading dulu. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin. Sudah? Ta'dilu janaha. Ma saqa kafiran walau syurbatu ma'in. Atau ma saqa kafiran minha syurbatu ma'in. Sekarang bapak-bapak ibu saya tes bahasa Indonesianya. Anggap aja kalian udah paham. Kalau belum paham ini saya terjemahin. Bapak-bapak ibu, saya membaca 1 kali bahasa Indonesianya dan Anda paham atau tidak. Apabila dunia itu seharga atau sama dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak memberikan air minum walaupun setengguk pun kepada orang kafir. Paham? Saya ulangi. Kalaupun dunia serta seisi ta'dil equal, sama, janaha ba'udatin, sama dengan harganya itu sama dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir walaupun hanya seteguk, tidak dikasih. Paham Pak?
Paham. Hal fahimtum? Paham, alhamdulillah. Hal fahimtum? Subhanallah. Kalaulah dunia itu sama atau seharga, sama. Tak ada itu sama, selevel, equal, sama. Janaha ba'udatin sama dengan sayap nyamuk, maka Allah masaqo kafir, Allah tidak akan memberikan. Jadi ini di sisi siapa ya? Di sisi Allah. Oke, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Coba ulangi. Kan dia ngerti bahasa Arab, kalau Bapak Ibu nggak mungkin saya lempar ke sini gitu kan. Lau kanatid dunya ta'dalu 'inda Allah. Sekalian hafalin, jangan diam aja ya. Lau kanatid dunya ta'dalu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Ayo berdiri yang hafal di sini. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Dah, sebutin. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran Minha. Nah, coba di sini. Wow. Fasal. kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Apabila dunia itu selevel dengan sayap nyamuk, ini apabila ini di mata Allah, indallah ya. Jadi apabila dunia itu di mata Allah, dalam penilaian Allah itu sama dengan sayap nyamuk, maka Allah nggak ngasih orang kafir walaupun setengguk air, supaya sholat kita itu khusyuk. Apa hubungannya? Nah ini saya terangkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tiada hari tanpa ngeliat nyamuk ya, apalagi musim kemarau. Karena di sini jarang nyamuk, alhamdulillah. Nanti Anda pulang banyak banget nyamuk, betul nggak? Udah di sini aja. Subhanallah. Saya kalau ngeliat nyamuk, Allah, masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sama dengan, kalau dunia sama dengan sayap nyamuk. Saya tanya, orang kafir minum nggak? Minum. Punya harta nggak? Punya harta. Bahkan hartanya kadang-kala lebih banyak dari kita, betul? Berarti dunia lebih hina daripada sayap nyamuk. Berarti dunia itu lebih murah dari sayap nyamuk. Kalau sayap nyamuk itu, kalau dunia itu selevel sama dengan sayap nyamuk, nggak ada orang kafir minum walaupun seteguk air. Realitanya orang kafir itu minum, bahkan punya harta lebih dari kita. Berarti dunia itu lebih rendah dan lebih murah daripada sayap nyamuk. Allah. Ada lagi pemahaman yang salah, bahwasanya dunia itu sijidul mukmin dan jannahnya orang kafir. Mohon maaf, dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Anda ngeliat teks ini, kok begitu? Akhirnya salah paham dengan hadis-hadis ini. Santai aja, ente nggak belajar, santai. Ente kalau nggak lulus gimana? Nggak lulus, emang ini orang beriman begitu susah hidup di dunia. Ini hadisnya, salah paham ini. Udahlah,
biarin aja lah. Indonesia nggak usah mikirin politik ekonomi, dipimpin oleh Raja Jawa, nggak apa-apalah. Kenapa? Karena ya, dalam hadis dikatakan dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Ini hadisnya, belajar. Jadi kita memang sengsara. Ini salah. Memang teksnya seperti itu, tapi Anda salah paham. Subhanallah. Ini kadang-kala kita pemahaman tekstual. Pemahaman teks itu berbahaya. Anda pemahaman tekstual, ini mumpung Anda masih dalam tahap belajar. Tekstual, Anda gampang judgment, menghakimi orang lain, gampang menilai. Lihat itu konteksnya, pelajari hadisnya, pelajari lagi. Sehingga kita ngerti, oh seperti ini. Ini maksudnya hadis-hadis ini adalah perbandingan dunia dan akhirat. Ketika Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang beriman, itu maksudnya perbandingan dunia dan akhirat. Dan ketika kita sholat, itu kita membandingkan dunia dan akhirat. Dunia itu amat sangat kecil. Seandainya ada orang beriman, soleh, kaya, hartanya banyak, berandai, tetap saja dia itu terpenjara di dunia, karena ketika di akhirat dia mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yaitu surga. Surga yang paling kecil aja, paling murah, paling rendah, itu kita dari ujung ke ujung jalan itu 70 tahun perjalanan. Itu rumah kita. Insya Allah. Kalau kita dapat rumah nih, jalan sampai ujung itu 70 tahun. Itu rumah yang paling jelek di surga, sedahsyat itu. Jangan memahami tekstual, saya mau coba jalan 70 tahun. Belum nyala. Ngobrol ente dari tadi udah selesai. Nah, saya mana tahu, saya pasang aja. Udah. Untung belum kelar. Pak Ustadz tadi ceramahnya nggak nyala. Kita ngobrol. Subhanallah. Itu maksudnya ada orang kafir, miskin sekali, fakir sekali di dunia, itu surganya. Kenapa? Nanti di akhirat setetes air pun dia tidak dapat. Karena selama dia hidup di dunia fakir, tapi dia bisa makan, bisa minum, betul? Dia minum. Itu surga, walaupun dia hidupnya di kolong jembatan, tidak punya apa-apa. Walaupun hidupnya hanya di bawah pohon tidur. Ini pengalaman saya, hidup di bawah pohon 3 bulan. Di bawah pohon 3 bulan. Jangan mikirin mandi dan buang airnya. Satu kata, kayak kucing lah, ngerti lah. 3 bulan di bawah pohon. Subhanallah. Yang anak muda kalau disuruh dakwah kayak gitu langsung nyerah nih. Pulang gitu kan. Mental kerupuk gitu. Subhanallah. Bayangin, walaupun ada fakir sekali, kafir, itu dia surga di dunia dibanding nanti di akhirat. Karena dia masuk neraka, setetes air pun tidak dapat hanya hamim. Hamim itu setetes langsung kebakar semua, terputus-putus ini. Setetes tapi terputus-putus. Mereka haus abadi. Dikasih air pun hangus semuanya. Subhanallah. Salat itu hijrah dari makhluk kepada Khalik, dari dunia kepada akhirat. Maka sallu, kalau di dalam dialog antara Nabi dengan sahabat, karena sahabat mufrad, ja'a rajulun, karena mufrad, karena satu orang, maka redaksinya salli salata waddi'in. Salatlah kamu seakan-akan salat yang terakhir, perpisahan. Kita berpisah dari tubuh kita. Kita berpisah dari istri kita, suami kita, anak kita. Kok kayak gitu kagak nangis? Itu gimana ceritanya? Subhanallah. Tapi kalau imam di Mesir, dia menghadap makmum, sallu salata muwaddi'an. Jadi salatlah salat yang terakhir. Berarti salat yang dahsyat titik nol. Titik nol yang dahsyat adalah ingat kematian. Walaupun kita tidak akan merasakan itu, masih dipanjangkan umur insyaallah.
Jadi kadang-kala saya ngeliat orang Allah Akbar. Subhanallah. Ini apa nih selama? Tidak ada tumakninahnya. Sholat begitu terus. Coba dibisikin. Nanti sholat zuhur, habis sholat zuhur, jam 1 ente mati. Kira-kira sholat zuhurnya gimana? Allah. Subhanallah. Jalan. Mati coy, mati. Dia habis ini mati. Kira-kira begitu. Titik nol yang dasar adalah kematian. Jadi ketika kita melihat nyamuk, langsung ada astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, zikir. Karena nyamuk itu nggak ada harganya, betul nggak? Dunia itu bukan sama dengan nyamuk, lebih hina. Karena saya ke laut, ke sungai dan seterusnya, nggak usah jauh-jauh ke laut dan sungai. Berandai-andai. Ini pernah saya bikin pelatihan tentang akhirat. Salah satunya itu tadi malam saya ceritakan, dikubur beneran. Terus saya kasih game anak-anak SMA. Setelah itu selesai, benar perguruan tinggi ada 100 lebih. Anak-anak mahasiswa seperti Anda itu. Saya bikin pelatihannya. Saya kasih ember. Setiap kelompok 10 orang karena orangnya banyak banget. Setelah saya bilang, ember saya isi penuh air. Subhanallah. Kemudian saya kasih hadiah yang dahsyat dengan waktu yang cepat. Hadiahnya amazing karena ada donatur, kasihkan gede. Jadi mereka semangat. Apa itu lombanya? Jadi anak-anak mahasiswa itu dipecah. SMA juga gitu. Jadi saya kasih ember, hitung berapa teteskah satu ember ini. Langsung kagak ingat hadiahnya, ini emang ngerjain gitu. Waktu ngeliat hadiahnya, jadi mohon maaf nih, kalau saya hitung nggak usah satu ember, satu botol kecil ini kita hitung 1, 2, 3, 4 itu tadi jatuh 5, 6, 7 itu berapa tetes? Ada yang give up, padahal bisa caranya. Ini buat kalian nggak saya kasih bocoran, kali aja saya disuruh untuk melatih kalian tentang akhirat gitu kan. Subhanallah. Mungkin bapak ibu juga ini Pak Ustadz ngerjain, bisa. Kalau yang ngerti matematika bisa. Yang kagak ngerti matematika, kebetulan saya ini guru matematika, guru fisika dulu dari level SMP SMA. Baik lagi tadi, kenapa bikin game seperti itu? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya oleh sahabat untuk membandingkan dunia dan akhirat. Ada hadis, ada istilah yammi, diterjemahkan al-bahr, yaitu apalagi? Ya Allah, ente. Habis ini pulang saya deh, buruan. Tunggu dulu, kasihan nanti videonya gak ada suara, dia diomelin. Mana suaranya? Baterainya habis. Tadi lupa dinyalain. Nggak apa-apa, sabar. Subhanallah. Udah? Udah belum? Baterainya baru nggak? Ayo. Nanti taunya baterainya lama prosat habis. Udah. Baterainya habis, saya udah habis juga materinya. Subhanallah. Madunya fil akhirah. Di dunia ini, madunya fil akhirah. Kalau kita bandingkan dunia fil akhirah, jadi ini dunia dalam box, gitu kan. Nah, ini seakan-akan ini akhirat. Katanya madunya fil akhirat, ini dunia di akhirat, ini akhirat. Hadisnya gitu kan. Itu laksana Anda masukkan salah satu jemari Anda fil yammi, di lautan,
Di lautan, angkat. Yang jatuh setetes dari ujung jemari itu, itulah dunia serta seisinya. Lautan adalah akhirat. Subhanallah. Jadi bahasa Arab itu kalau saya lihat, kenapa pakai di sini pakai fi, kenapa pakai fa di sini ya? Karena selalu saya, apalagi Al-Quran. Subhanallah. Jadi dunia itu kalau dunia kita masukkan di lautan, di akhirat. Jadi ngukurnya dunia itu masukkan jemari fil yamin di laut, angkat yang setetes air itu itu dunia serta seisinya. Subhanallah. Nggak usah bicara laut. Satu botol ini itu berapa tetes? Satu botol ini. Nggak usah laut ya. Nggak usah ember lah, kalau ember kebanyakan kan gitu kan. Saya tungguin setengah jam kagak ada yang selesai gitu. Dia nggak tahu caranya gitu. Ada caranya, ada hitungan menit selesai gitu. Itu PR buat kalian di kamar mikir gimana cari itu gitu. Pikir sendiri gitu. Jadi bikin game-game tentang akhirat cara itu supaya Anda paham. Game ini siapa yang ngajarin? Rasulullah SAW. Siapa yang mengajarkan? Al-Quran Al-Karim. Supaya memudahkan mencerna tentang akhirat. Loh, kalau Anda bicara tentang akhirat gitu kan, Anda cari cara meditasi, kontemplasi ataupun di agama lain tidak dapat. Karena mereka dunia adalah dunia. Udah gitu Anda tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berzikir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah, maka Allah yang aku agungkan, aku puji. Anda jangan menunjukkan who am I, itu dunia. Anda lebih hina daripada terus apa yang mau dibanggakan? Itu maksud saya. Kan dunia sertasinya termasuk rumah kita, mobil kita, betul nggak? Halo, Anda punya Rubicon karena kerja di pajak, gitu kan? Gitu kan? Subhanallah. Punya Ferrari, kan gitu. Subhanallah. Saya ini direkam, mudah-mudahan yang punya rumah kagak tersinggung. Saya ngisi pengajian ke base camp, di bawah di basement itu saya ngeliat mobilnya, Ferrarinya tuh 2, 3, 4 itu Ferrarinya doang, belum lagi Land Cruisernya 2, belum lagi yang Mercy yang bukanya kayak ketek set gitu kan. Kalau kita kan begini nih, kalau ini nggak set, Pak Ar kan mobil kayak gitu kan. Subhanallah, udah selesai. Saya bilang, udah kelar kajian, udah bubaran, saya lagi terakhir. Ustaz, mohon maaf nih, saya sebentar, saya ada meeting sama teman saya di sini sebentar, nggak boleh? Nggak boleh. Selesai, Bu, saya bilang sama tuan rumah, saya lagi mau bangun masjid sama sekolah di pedalaman, jauh banget. Itu harus jalan kaki. Gitu. Kali aja ada rezeki tambahan buat bangun sekolah sama masjid. Di Sulawesi ada, di Mentawai ada. Ngomong gini, lagi nggak ada rezeki Pak Ustaz. Doain kalau ada rezeki ya. Innalillahi wa raji'un. Sampilik karyang gitu namanya. Ya, itu pedit banget gitu. Redaksi Al-Quran, wa idza masal khairu manu'an. Ada orang bertambah harta tambah pelit. Gitu. Mobilnya boleh, bentar yang sedekahnya trit, ya malu sama mobil. Betul kan? Padahal Ferrari ataupun itu semua lebih hina daripada sayap. Apa yang mau dibanggakan? Habis ya waktu saya. Belum. Oke. Saya juga harus mengontrol jam karena bisa ditunggu orang juga. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam berkontemplasi, dalam meditasi itu yang dasar hanyalah salat. Kalau baca Quran bisa diintervensi. Bismillahirrahmanirrahim. Arifin, sendalnya mana? Sono, gitu kan? Betul nggak? Kalau sholat Allah Akbar, sendalnya mana? Sono. Bismillah. Anda sedang berdialog dengan siapa? Mulaku Rabbihim. Mulaku itu sedang bertemu.
Diterjemahin di Al-Qur'an kan akan bertemu. Ini kata-kata akannya di mana nih? Wa annahum ilaihi raji'un kan gitu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di terjemahan akan pulang. Kok pulang? Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda bukan di rumah Anda sekarang, betul? Nanti ketika Anda balik, apa yang Anda rasakan? Oke, saya aja biar Anda lama di luar negeri, pulang ke Indonesia, seneng nggak? Seneng. Anak-anak kecil SD, SMP, taruhlah anak SD lah, paling seneng denger bel pulang, betul nggak? Kring, betul nggak? Pulang itu membahagiakan, betul nggak? Ini kalian pulang kampung Anda, senangnya luar biasa, betul nggak? Subhanallah. Mau ketemu orang tua, bukan otaknya ini loh gitu. Mau ketemu orang tua gitu, senang. Pulang itu senang. Maka orang yang wafat itu innalillahi, dia kembali, sesungguhnya itu berita gembira. Kalau Anda pahami, wa basyirus sabirin. Basyir itu kabar gembira. Betul nggak? Subhanallah. Karena kacamata kita tidak terlatih melihat dunia itu kecil dan akhirat adalah besar, maka kematian adalah berita yang menyedihkan. Salat itu membahagiakan karena Anda dihijrahkan dari dunia kepada akhirat. Bayangkan. Jadi sekarang biasakan Anda melihat air, Allahu Akbar. Saya naik kapal sampan yang kecil itu, laut, bum, bum. Jadi kalau ada ombak yang besar, itu sampan itu tidak menyentuh laut sedikit pun. Kok bisa gitu? Ini ombak keangkat, nggak kena air. Ketika keangkat itu 3 jam. Alhamdulillah, saya nggak tahu di belakang pada nangis kan gitu. Habis selesai, Pak Ustadz kok gitu? Driver, kenapa? Kok orang-orang pada nangis? Oh ya nangis. Antum kagak nangis. Saya mau nangis gimana? Orang mati di mana aja gitu. Saya udah siap kapan aja mati. Dan itu di dalam sholat kita ingat kematian. Bapak-bapak ibu, kalau Anda mau meningkatkan kualitas ibadah Anda, itu ingat kematian. Ikut saya ke laut naik sampan gitu kan. Itu baru kerasa ampun begitu, ampun Anda gitu. Karena kematian sudah di depan mata. Padahal Anda setiap hari ingat kematian. Tiada sholat tanpa ingat kematian, tiada hari tanpa sholat. Maka konklusinya tiada hari tanpa ingat kematian. Saya ulangi lagi, tiada sholat tanpa ingat kematian. Sekali saja Anda sholat nggak ingat mati, berarti sholat Anda lumpuh. Wa annahum ilaihi raji'unnya hilang. Itu kan yang Al-Baqarah pasti hafal semua, nggak hafal terlalu kalian gitu kan. Al-Baqarah awal gitu kan. Subhanallah. Artinya tiada sholat tanpa ingat kematian, tiada hari tanpa sholat, maka tiada hari tanpa ingat kematian. Pegang itu. Oke, jadi dahsyatnya itu bagaimana kita merasakan bahwasanya ajal itu unpredictable. Berandai-andai di tengah-tengah kuburan. Kita di tengah-tengah TPU. Ya sama lah dengan KPU. Ya kan? Kalau TPU ini mati total, kalau KPU mati ininya 2 nih mati gitu kan. Orang berapa suara? 17 jadi 1.700 bagaimana gitu. Subhanallah. Hatinya mati, kepalanya mati gitu kan. Ini direkam gitu kan. Karena udah pegel, saya ngeliat negara ini udah pegel banget gitu kan. Kalau Anda di TPU, Taman Pemakaman Umum, seandainya berandai, Anda bisa ngomong, bangun. Ya ada apaan? Apa kabar ente? Dikubur coy. Dulu ente matinya kapan? Aneh matinya jam 10 pagi. Oh ya? Waktu jam 7 pagi, ente tahu gak jam 10 mau mati? Enggak tuh. Dia gak tahu. Padahal 2 jam lagi mau mati. Colek yang satu lagi. Ente matinya kapan? Saya malam. Jam 12. Waktu tidur. Waktu ente mau tidur, ente tahu gak nanti jam 12 malam ente mau mati? Kagak. Jadi kalau Anda berdialog dengan para ahli kubur, para ahli kubur tuh, gitu kan.
Mereka semua tidak tahu kapan akan mati. Berarti kita juga akan seperti itu, betul nggak? Waktu saya udah, ya Allah, sakit luar biasa. Dibawa ke rumah sakit, Pak Arifin. Ini saya bukan nggak mau Anda bawa ke rumah sakit, ini lihatin. Dilihatin video. Jadi itu kan COVID. Jadi orang masuk rumah sakit antri seperti pembagian sembako, ya kan? Pembagian sembako dari presiden, gitu. Presiden bagian sembako, lucu banget loh, gitu. Subhanallah, sama Erick Thohir duduk ini bagian sembako. Allah Akbar, congok banget presiden kita. Set, gitu. Jadi direkam itu. Saya bilang, Allahu Akbar, panjang banget. Waduh, nggak usah ke rumah sakit deh, biar Aisyah di sini. Waktu itu saya jadi imam masjid di New York. Di rumah sakit ini ada yang ngasih sugesti, ayo semangat, saya kuat. Wah begini kuat gimana ya Allah, gitu. Ayo sehat. Bagus motivasi. Oh ikut saya ke kalau kita klinik kecil aja, udahlah situ aja dicek dokter. Ada nih indikasi kena COVID. Saya bilang saya nggak kena COVID. Saya ini dokter. Ya saya bukan dokter tapi saya baca internet segitu nanya. Zaman sekarang Anda bisa lebih pintar, kenapa? Kalau baca, saya baca. Enggak, saya udah. Lama-lama saya nggak kuat. Saya telepon teman-teman saya yang dalam States. Gimana saya bisa diselundupkan nggak keluar dari New York? Karena di blok nggak boleh keluar States. Kalau kita nggak boleh keluar dari provinsi gitu kan. Misalnya kan ada istilah provinsi, States. Nggak bisa, teman-teman saya udah masukkan aneh ke truk, di bawah lah, yang penting keluar masuk ke rumah sakit sana. Nggak bisa Arvin, ketat sekali. Oke, ini pengalaman saya gitu kan. Apa yang terjadi? Singkat cerita akhirnya saya masuk rumah sakit tuh ngantrinya waktu itu musim dingin, panjang sekali. Pas akhirnya giliran saya sedikit lagi masuk, pas buka, di dalam orang bergeletak semua. Saya masuk rumah sakit 1 hari, jatuh saya 2 hari di UGD itu udah terus dia mau mati nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana nih malaikat Israel gitu kan. Saya udah nunggu doang. Berita setelah 1 hari 2 hari yang ngasih sugi semangat itu dia meninggal duluan. Jadi yang muda-muda jangan belagu, bisa mati ente, gitu kan? Jangan. Jadi mati itu unpredictable, di luar prediksi. Tadi kan kalau Anda bisa berbicara dengan orang yang dikubur kan ngomong gitu semua, betul nggak? Bawalah itu di dalam sholat kita, dan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saya, sholli sholata muwaddi'in, sholli sholata muwaddi'in. Pegang itu. Sholatlah seakan habis itu perpisahan Anda. Itu. Perpisahan. Artinya habis sholat mati, pegang. Jadi ketika Anda, dan harus ada rasa tidak diterima sholat Anda. Lihat. Semua nggak ada yang nggak tahu sini. Zikiran Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu proteksi. Kenapa banyak orang tidak baca? Karena dia pede, terlalu percaya diri bahwasanya dia aman-aman saja. Oke? Maka orang yang terlalu pede itu tidak ada perilaku berhati-hati. Kemarin sudah saya jelasin. Lihat tangan saya. Semakin ada kekhawatiran, semakin meningkat perilaku berhati-hati. Semakin tidak ada rasa khawatir, merasa aman, semakin runtuhlah perilaku berhati-hati. Waktu saya di Konstantin, pulang jam 10, jam 11. Ini bukan summer. Kalau summer mau jam 2 pagi atau jam 1 santai aja. Ini winter. Habis itu orang-orang, Arifin jam 9, jam 10 nanti baru pulang. Ya kenapa? Saya nggak berani, saya ini orang sini. Ente lewat situ itu berbahaya.
Itu penjahatnya banyak. Ente bisa ditodong. Oh, sini. Ente korban kan? Iya. Ini ceritanya. Saya ditodong pakai senjata tajam, bla bla cerita. Tadinya saya santai aja jalan. Pakai jaket segini, pakai tutup semua dingin. Karena saya belajar bahasa Perancis. Karena kan saya modalnya hanya bahasa Inggris. Di sana kan pakainya bahasa Perancis. Jadi saya harus cari ilmu tambahan untuk mengupgrade kualitas bahasa Perancis saya. Jadi akhirnya saya jalan, saya pulang santai aja. Habis selesai kursus ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu, baru pulang ke asrama. Jauh, mungkin sekitar 2 kilo lah, jauh. Tapi saya santai aja, mau berapa kilo pun jadi. Setelah ada berita itu ada bahaya, kira-kira perilaku saya lebih khawatir nggak? Lebih hati-hati nggak? Iya, lebih hati-hati. Jadi yang tadinya jalan santai gini sekarang, betul nggak? Jadi harus siap-siap. Jadi kalau Anda salat, Anda merasa salat itu diterima, Anda tidak hati-hati dalam salat Anda. Allah Akbar, bismillah, pede banget. Dia santai salat, santai, diterima. Paman gue jadi malaikat. Paman jadi malaikat. Yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti, apaan sih paman jadi malaikat? Ustaz, apa yang malaikat jadi paman saya gitu kan? Yang nggak ngerti udah lewat lah gitu kan. Jadi Ustaz aneh-aneh aja, pamannya jadi malaikat gitu kan. Tenang aja, saya pasti diterima, tenang aja. Kenapa? Bapak saya presiden, biar aja kelas sekali. Kan kacau banget gitu. Baru nyambung gitu kan. Dari tadi kagak nyambung dia. Kan Anda tidak mungkin tahu apakah Anda diterima atau tidak. Semakin Anda khawatir, semakin tinggi keberhati-hatian. Pegang itu. Maka ketika sholat itu Anda yang jangan-jangan sholat saya tidak diterima, maka hati-hati. Ini penting buat kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ini merasa aman terus, maka jarang berzikir. Ada naik mobil, santai aja. Berandai ada masukan, ente sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kecelakaan di jalan tol. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kira-kira. Padahal itu hoax beritanya, kan gitu. Zikir Bismillahirrahmanirrahim, zikir terus, kenapa? Supaya, maka ketakutan itu penting untuk supaya kita melakukan tindakan preventif. Zikir proteksi, Bismillahirrahmanirrahim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya, dan seru banyak sekali. Kita ini merasa aman-aman saja. Lihat sini. Padahal kita diserang setiap saat. Saya kadang-kala, ya ini sah-sah saja, namanya juga ilmu bebas-bebas saja. Saya ngeliat terjemahannya, kok datang, atas sih mendatang, tapi kok terjemahnya datang. Jadi syaitan itu bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," terus wa an khalfihim, terus wa an aymanihim, terus wala tajidu aktsaruhum syakirin. Surat ayat, gak usah bahasa kelamaan. Jadi di terjemahan dan sungguh, karena la taukid, nun taukid musyaddadah. Jadi kalau terjemahan sungguh kami akan, diterjemahkan kami akan datang. Kok datang ya? Setan silaturahim kali sama kita kan itu maksudnya nyerang. Jadi yang mantap itu sungguh aku akan serang manusia dari depan, dari belakang. Di atas memang betul diterjemahkan namanya datang. Sama wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, syai' diterjemahkan sesuatu. Di Quran kok jadi sesuatu? Ini gak ada sesuatu sih. Bisyai'in itu dengan sedikit. Walaupun kalau syai' itu adalah artinya sesuatu, ketika digabung itu berubah artinya. Gitu. Subhanallah. Terjemahannya. Jadi setan itu menyerang. Kalau saya datang ke rumah Pak Ahmad, iya datang. Datanglah, siapa yang datang? Pak Ahmad gitu. Nah, kalau maling nyerang namanya, apalagi setan. Jadi setan, saya akan serang manusia dari depan. Itu betul. Diserang kita. Lah kita tidak merasa diserang. Itu repotnya.
Padahal itu sumpah syaitan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itu kita jarang berdoa. Kenapa? Karena Anda melalaikan, mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedahsyat-dahsyatnya Anda, tetap Anda diserang. Dua serangan. Serangan pertama, musuh yang paling berat siapa? Diri sendiri. Nanti orang-orang digiring ke neraka, pada ngamuk. Ini gara-gara ente setan, kan gitu. Subhanallah. Maka itu Nabi Adam tidak mencaci maki, mengumpat setan. Rabbana zalamna. Sama di dalam Al-Quran itu dikatakan, ma kana li 'alaikum min sultan. Dulu aku di dunia tidak berkuasa terhadap kalian, illa an da'autukum. Cuman saya ngajak kalian, pada ngintil, pada ngikut. Fastajabtumuli, kamu ngikut apa yang aku minta. Fala tamumuni wa lumu anfusakum, jangan mencaci maki saya, jangan mencerca saya, jangan nyala-nyalain saya, jangan hina-hina saya. Lumu anfusakum, hinalah diri Anda sendiri. Itu gara-gara hawa nafsu Anda. Subhanallah. Ini Al-Quran. Jadi setan itu tidak berkuasa. Saya tuh kesel banget, saya ditelepon sama orang kaya, anak orang kaya banget, terkenal, nggak usah disebut namanya. Ini tumben dia ngajak saya makan nih, gitu kan. Ini direkam lagi, mudah-mudahan nggak sampai ke dia nih, gitu kan. Habis makan, gimana? VIP tempatnya, restoran besar, tertutup. Ada apaan sih? Saya terlambat, saya bilang saya ngajar. Pas saya dulu, ada kiai ini, ada ustadz ini banyak. Ini belum kenal sih, diam aja sih. Begini Pak Ustadz, ayah saya ini disantet orang. Wah, terus saya diam, saya nggak ngomong, saya diam. Wah, begini. Oh, Ustadz yang satu, saya sudah begini, saya sudah kasih air, ternyata air diminum itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena orang yang nyantet ngasih lebih daripada air itu. Kita ngasih 1 gelas, dia ngasih 10. Gimana kita mau? Dia saya diam aja. Yang satu lagi, oh iya, saya sudah merasakan dari jauh begini. Dalam hati saya, bokis semuanya nih, saya bokis semuanya, bohong semuanya. Gitu. Dunia supranatural. Udah selesai. Emang ini kuat, sihirnya kuat. Udah selesai, udah mau kafaratul majlis, saya nggak dikasih kesempatan ngomong, deh diem aja. Kita mau kafaratul majlis, oke. Ada yang, Pak Ustadz Arfin belum ngomong. Oh, nggak apa-apa, udah tutup aja udah. Udah mati saya seks ini cuma makan, gitu. Saya bilang mau diapain lagi? Oh, antum mau ngomong dulu? Boleh, saya ngomong, boleh, bener. Saya tadi bahasa tadi, ini mau pedes apa mau yang datarnya? Yang pedes maksudnya, saya kasih pedes level 5 ya. Iya. Saya gini, saya tuh heran, mohon maaf antum Pak Kiai Ustadz saya gak kenal. Siapa yang nyuruh antum memuji-muji setan? Mana ada sihir yang kuat? Soalnya ada 10 gelas semua yang udah diisi dengan jampe-jampe ilmu hitam, itu bisa dikalahkan dengan setetes la ilaha illallah. Begitu caranya. Saya gitu. Berzikir. Kekuatan zikir itu, bagaimana cara zikirnya, itu kita harus punya kekuatan dari Allah, bukan lisan saja, bukan pikiran, tapi hati kita. Saya gituin aja. Tadi udah, ini kuat, mangsirnya kuat. Kan gitu. Kuat dari mana? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apa-apa kecuali dari Allah. Nah, lihat. Nah, Anda sekarang kontemplasi yoga, usin punya kekuatan, nothing. Anda tuh zikir, sholat tahajud, baca Quran, itu kekuatan yang dahsyat. Jangan disamain dengan taruh yoga ataupun apalah. Orang-orang Koptik ada lagi, orang Hindu ada lagi. Subhanallah. Mereka hanya hati tapi damai, damai. Ada masuk ke gereja-gereja sama, masuk ke tempel-tempel yang orang-orang Buddha, damai, tong damai. Sama di gereja juga lagu-lagu. Kan kita hanyut, betul nggak? Lagu itu bukan lagu gereja. Tadi lagu Kami Pramuka Indonesia, itu lagu pramuka, bukan lagu gereja. Masa saya nanti saya diusir Ustadz Hatta, nanti lagu gereja di masjid itu lagu pramuka, gitu kan? Saya mana hafal lagu gereja. Maksud saya lagu itu bisa menghanyutkan, betul nggak? Subhanallah. Dia senang banget ketawa mulu dia. Subhanallah.
Saya kagak lagu-lagu itu kan organ piano gitu kan. Subhanallah. Anda jangan lihat kedamaiannya, logika dipakai, semua dipakai. Subhanallah. Teman dekat saya dia tuh guru yoga. Saya bilang konsepnya beda, terserah ente lah gitu. Tapi kalau ente ngerti sholat itu dahsyat gitu. Jadi balik lagi tadi, betapa dahsyatnya itu jin setan tuh kecil. La ilaha, itu kalah semuanya. Permasalahan Anda layarnya punya kualitas enggak? Al-Fatihah Anda punya kualitas enggak? Kualitas apabila Anda merasa la haula wala, itu titik nol. Titik nol. Waktu saya baru pulang ke Indonesia, ini cerita supaya Anda ngerti bagaimana cara berzikir. Pulang, di Indonesia itu ada TV yang nguber-nguber jin, memburu hantu. Pernah dapat ya? Saya, ini apa ini? Saya bilang, ini orang kesurupan semua ini. Kalau pakai ini, pakai gamis putih, gitu kan pakai. Ini dukun semua. Itu dukun semua. Pemburu hantu semuanya dukun dan itu semuanya musyrik. Mulailah saya keluar-keluar di pengajian, nggak bener ini. Ada ditantang, Pak Ustadz ngomong begitu, coba ke rumah saya. Gitu. Anak saya semuanya aneh, kena jin semuanya. Pak Ustadz duduk di rumah saya kalau berani, tunggu gelas, lihat itu gelas. Emang kenapa? Gelas itu bisa jalan sendiri. Lihat, berani nggak Pak Ustadz? Dia bilang, mana sini? Saya mau nungguin. Ini kisah nyata. Dan saya tidak merasa jadi ustadz, orang baru gitu kan. Jadi saya pakai celana biasa, pakai kaos, pakai topi pet gitu kan. Nggak pakai gamis kayak begini gitu kan. Waktu itu naik kereta, dijemput. Wah, ini bukan di Jakarta. Orang-orang yang jemput ada beberapa mobil. Ada yang bisik, ustadz kayak begini gitu kan. Kenapa? Pak Ustadz kagak pakai baju. Yang ngundang saya kan, saya katanya apa-apa nggak dianggap ustadz juga nggak apa-apa. Mana yang rumahnya mana? Saya tungguin tuh kagak gerak-gerak tuh gelas. Mana yang sakit, mana yang sakit? Ini anak saya. Oke, lihat saya sholat 2 rakaat, kemudian saya lihat mata saya. Saya zikir, itu anak tuh langsung mundur, mundur. Baru orang, wih ternyata sakti juga nih orang itu. Allah Akbar, sakti dari mana? Ini kisah-kisah banyak sekali. Ini saya belajar dari salah satu syekh ya di Mekah gitu kan, di Masjidil Haram. Jadi hal-hal seperti kekuatan itu dizikir, tidak ada kekuatan Anda memuji-muji setan jin. Akhirnya dipegang sama ibunya anaknya. Kalau Anda nanya saya, Arvin zikirnya apa bisa mental gitu? Saya juga kagak tahu, tanya aja dia kenapa mental. Saya aja kagak tahu. Membaca apa? Saya hanya membaca Al-Fatihah. Subhanallah. Yang ngajarkan adalah Syekh Toha almarhum, Allah maghfir lahu. Jadi kekuatan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Ada orang camping telepon, Ustadz Arifin, teman saya Ustadz Taslim, ini gimana nih ada kesurupan? Ente pramuka? Iya. Gimana? Ambil air gitu, baca apa aja. Udah baca ayat kursi juga boleh, apanya. Terus suruh minum. Kalau nggak mau, sebor aja gitu. Habis itu besok paginya, Allah, saya dibilang dukun. Bacain. Selesai. Anda pikir zikir itu lemah? Dahsyat. Ini kadang-kala kita ada zikiran-zikiran yang harus kita pahami. Bagaimana Anda berzikir sama-sama bismillahnya, sama-sama al-fatihahnya. Yang satu berkualitas, yang satu tidak berkualitas. Yang itu saya mundur itu hanya membaca al-fatihah. Tapi bagaimana Anda membaca al-fatihah dialog dengan Allah. Bayangkan baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana punya kekuatan? Anda yakin Anda sedang bersama Allah. Ada zikiran yang bisa membelah langit terang. Itu dari hadis yang saya dapatkan. Subhanallah. Itu saya pakai ketika saya mau mati di hutan, kelaparan. Kehausan enggak, karena hujan terus berhari-hari kita di hutan tuh hujan. Bekal makan habis. Kawan saya hampir wafat, masuk jurang. Itu gelap gulita. Ini udah habis. Kalau ini kan biasa pakai senter, habis semua. Saya baca ya Allah. Ini malaikat turun dari langit. Subhanallah. Tidak usah yang berat-berat. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Anda akan dikawal kanan kiri depan belakang dengan malaikat-malaikat. Itu janji Allah. Zaman sekarang dicek aja, masuk Google, hadis tentang malaikat membawa senjata lengkap. Oh ya, ada hadis. Tapi kan kita tidak punya ilmunya, betul nggak? Saya dikepung nih, pedang-pedang semua, tinggal mau mati, serang. Saya santai aja. Akhirnya saya dibawa ke palasku, gitu kan. Palasku, saya ngomong tenang aja. Saya ngomong palasukunya, iya. Yang kanan kiri ini, palasuku aja tunduk, berarti lebih sakti daripada palasuku, kan gitu. Habis itu pada nggak cangseng, nggak lagi dimasukin semuanya. Senjata tanya saya diem aja. Karena saya yakin bersama Allah bagaimana caranya. Titik nol, pegang itu. Ini saya nggak ajarin, titik nol. Titik la haula wala quwata. Titik nol yang dasar adalah ingat kematian. Subhanallah. Ini ada zikiran ini yang membelah langit, saya sudah susun di sini. Ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi, ya mu'id, ya fa'alim. Ini sahabat datang pada Nabi gara-gara ketika perjalanan dia sendirian. Di mana-mana orang itu berjalan harus beramai-ramai. Karena apa? Kalau bahasa kita banyak penyamun, banyak perampok di padang pasir gitu. Nah, maka ada istilah anjing menggonggong kafilah. Jadi mereka kafilah tuh sekian onta, sekian kuda, rombongan. Kalau ekspor impor lah. Kalau kita kan dulu perdagangan gitu kan. Mereka bawa barang itu, bawa bodyguard, bawa pasukan. Ada yang khusus untuk ngurusin ternaknya, ngurusin ontanya, ngurusin kuda. Ada khusus yang membawa senjata. Jadi penjahat pun ngeper nih, takut nyerang. Tapi terjadi perang kadang-kadang. Nah ini sendirian, tinggal mati aja. Lagi istirahat datang, mati ente. Waduh. Akhirnya, oke, Anda mau bunuh saya, mau ngambil harta saya, silakan. Tapi saya berdoa, dia kan, namanya penjahat, mau doa, silakan. Abis ini mati. Ternyata penjahat-penjahat itu mati semua. Terjadi perkelahian yang dasar, peperangan yang dasar. Setelah meninggal, yang bantu itu, ente nolong saya. Apa yang saya berikan kepada Anda? Enggak, aneh nggak butuh ente, nggak beli makan, enggak. Aneh malaikat, bukan paman. Subhanallah. Saya lagi PW, posisi wena, tiba-tiba goyang semua. Saya tanya kepada Jibril, ada apa nih goyang? Ada hamba Allah sedang berdoa. Akhirnya sampailah Madinah, ketemulah Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah SAW, diceritakan, Anda berdoa dengan Ismul A'zam. Itu yang tadi saya agak panjang dikit. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi, ya mu'id, ya fa'ala lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi mala arkana arsyik. وأسألك بقدرتك الذي قدرت به على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت المغيث أغثني لا إله إلا أنت المغيث أغثني dan seterusnya. Itu malaikat turun. Di dalam hadis yang saya baca itu dia sholat 4 rakaat kemudian dibaca 3 kali. Subhanallah. Jadi Anda jangan ditakut-takuti dengan syaitan lah dengan ini. Permasalahannya kita ini tetap diserang oleh syaitan. Itu pegang sehingga kita mengambil proteksi, berzikir. Masalahnya kita tidak merasa kuat, akhirnya nggak berzikir. La nafadullah wa rahmatuhu la taba'tum syaitana illa qalila. Kalau bukan rahmat Allah dan karunia Allah, Anda akan tergelincir ikutin syaitan illa qalil, kecuali hanya sedikit. Ini Quran yang ngomong. Berarti jangan mengandalkan Anda hebat, berzikirlah. Sebagai closing, pasti Anda hafal. Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kalau nggak hafal, ya hafalin sekarang, gitu kan? Ya. Rasulullah SAW ini bapak-bapak, saya kemarin sampai sekarang sudah ngasih istilahnya ngasih kendaraannya lah, tapi nggak ada bensinnya, nggak jalan juga. Anda harus zikir gini, pokoknya ngeliat sesuatu tuh ingat Allah, oke. Tapi nggak ingat Allah juga tuh, nggak dipraktekkan, susah praktek ini. Anda harus minta kekuatan dari Allah. Yang ini yang saya akan ajarkan sebagai closing. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Kalau belum hafal, ya hafalin. Ini ada dalam buku zikiran saya, dan itu wajib hafal. Waktu itu Rasulullah SAW megang tangannya Mu'adz bin Jabal, pegang. Dan dia bersumpah, wallahi, ini demi Allah, la uhibbaka ya Mu'adz. Lainnya taukid.
Jadi kalau bahasa Indonesia, demi Allah saya benar-benar cinta engkau hai Mu'adz. Diulang lagi, wallahi, diulang lagi. Sambil megang tangannya Mu'adz bin Jabal. Saya betul-betul cinta kamu. Demi Allah saya betul-betul cinta kamu. Tiba-tiba Rasulullah ngasih wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. La tada'anna fi dubil kulli salah. Jangan sekali-kali Anda lepas setiap akhir salat doa ini. Karena doa ini Anda menjadi semangat untuk berzikir. Yang tadinya malas jadi semangat. Yang tadinya ngeliat makanan, dia tahu ngeliat makanan ingat Allah, tahu ingat Allah, tapi nggak ingat Allah. Nggak jalan teori yang kemarin saya ajarkan, nggak jalan karena nggak ada bensinnya. Nah ini yang harus saya, insya Allah, alhamdulillah, setiap sholat mau fardu mau sholat sunnah nggak lepas sebelum salam Anda bacanya. Ikutin saya. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Bapak-bapak supaya ingat gerakan badan Anda, ya. Allahumma, angkat tangan. Allahumma a'inni ala Allahumma a'inni ala, ya Allah bantu aku, arti kasih kekuatan aku, ya. Ada 3 kita minta, ada 3. Ulang lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya terjemahkan, ka itu kamu, engkau. Ini bukan buat Anda kan udah jago bahasa Arabnya. Ala zikrika, ya Allah bantu aku, beri kekuatan untuk selalu berzikir, zikrika, mengingat engkau. Wa syukrika, bersyukur dikit-dikit ya Allah alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, sehingga Anda masuk golongan hamadun. Apa itu golongan hamadun? Hamadun itu cepat sekali masuk ke surga. Siapa itu? Hamadun, ulaikumul hamadun. Siapa hamadun? Hamadun itu dia selalu memuji Allah. Dia dapat nikmat alhamdulillah, dia dapat sengsara alhamdulillah. Kalau dapat nikmat alhamdulillah bi ni'mati tatimmus. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Jadi selalu bersyukur. Jadi kita minta, beri aku kekuatan untuk zikrika, ingat engkau, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadah, memperbaiki, mengupgrade kualitas ibadah kepada engkau. Itu jangan lepas, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Oke, bagi yang sudah hafal diam, yang belum hafal pun diam. Ini metode tasmi'. Tasmi' itu supaya gampang menghafal. Anda diam semua, saya gerakkan dengan lisan saya, dengan gerakan saya. Diam semuanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sama-sama ayo. A'inni ala zikrika wa
syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Husni ibadah. Alhamdulillah. Itu jangan lepas, kasih anak kita supaya selalu berzikir. Kita selalu ngomong ke anak kita, nak, jaga diri kamu baik-baik ya. Betul nak? Ibu-ibu ngomong ke suami, ada tugas, Kang, jaga diri akang baik-baik. Iya yang, kan gitu. Betul nggak? Mas, jaga diri kuda, kan gitu. Yang masalahnya Anda tidak paham jaga diri itu tidak akan bisa. Sekali-kali Anda dan saya semua tidak bisa menjaga diri kita kecuali Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal. Maka itu cara menjaga diri itu berzikir. Jadi sudah diubah bahasanya. Nah, banyaklah berzikir. Baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Itu lebih dahsyat, lebih jelas daripada jaga diri kamu nak. Begitu caranya. Anda jago nyetir mobil Anda bagus, taruhlah Lamborghini gitu kan, seandainya tetap aja bisa kecelakaan kalau ada orang yang ngantuk nabrak Anda, betul kan? Subhanallah. Maka katakan sudah dirubah. Nah, jaga diri kamu, buang. Gimana caranya? Nah, banyaklah berzikir. Anda ajarin cara zikir. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kasih ini wasiat, ini ilmu. Hafalin. Gerak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada jam 6.35. Saya udah offside 5 menit. Gitu kan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini hafalin. Ada seorang bapak, Pak Ustadz, saya mau curhat. Silakan. Saya ini marah terus. Terus suka marah terus. Ada nggak zikiran sehingga saya tidak marah-marah lagi? Coba Pak, zikir ini saya ajarkan. Hafalin. Udah itu karena dia tugasnya ke luar negeri. Pas pulang, saya dipeluk. Ya Allah Pak Ustadz, saya udah gak marah lagi, harusnya marah. Kok bisa berubah? Iya, karena Anda minta kekuatan dari Allah untuk ingat Allah. Kalau Anda ingat Allah, Allah ingat Anda. Tolong ini diwariskan Bapak Ibu. Jangan hanya buat Anda sendiri, tapi buat anak keturunan kita, warisin. Warisan itu bukan hanya harta, betul gak? Ini wariskan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu dari Jakarta, dari sini sampai Jakarta, sampai pulang, ada dari Ciamis, ada yang WA, ada dari... Coba zikir Allahumma, nanti berubah perilaku semua berubah. Jadi ingat Allahnya gampang, karena Allah ngasih kekuatan. Ya Allah, a'inni, bantu aku ala zikrika wa syuk wa husni ibadatika. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu ini semua. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan, kalau kafaratul majlis itu kan bentuknya istighfar, betul ya? Kita tutup dengan sayyidul istighfar. Hafal? Hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah, tidak sampai 1 menit, hanya 55 detik. Jadi kalau kita membacanya pagi hari dengan tulus dan datanglah ajal siang hari, maka Anda dijamin surga. Kalau Anda baca sore hari, petang hari, tiba-tiba malam hari Anda wafat, maka Anda dijamin surga. Maka peganglah pagi dan sore. Kalau saya setiap habis sholat tidak pernah lepas saya istighfar, karena saya yakin setelah sholat gitu cara. Ini harus hafal Bapak Ibu. Ya kalau nggak hafal ya nggak apa-apa lah, lihat aja gini ya, gitu. Ya tidak harus yang tadi tunnya seperti saya. Kalau bikin tun boleh asalkan tajwidnya benar. Di kadangkala pakai tun lagu tapi tajwidnya berantakan, seperti Asmaul Husna itu kan ada lagu-lagu Asmaul Husna. Ya Allah ya nani. Nah, cuma tajwidnya ancur-ancuran, yang harusnya panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, gitu kan. Jadi Anda mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Oke, satu ya, Ibu. Silakan Ibu. Udah ngomongnya, saya dengar insyaallah. Enggak apa-apa, ada nggak? Emang ada? Oh ada. Ya itu. Tafadhalu. Ratib. Tafadhali, silakan. Saya lupa Ibu bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Bagaimana memaknai hadis yang tadi malam saya sampaikan, bahwa tidak ada dua rakaat gitu, bahwa kalau ada takut tidak mungkin kita bisa. Baik. Sekarang gini, praktek aja ya, praktek. Bagaimana memaknai itu dan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita mengamalkan? Oke. Tidak mungkin gitu loh. Bisa dua rakaat. Tapi dari sisi doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke, baik. Bayangkan, lihat. Kita selalu melafazkan ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Ini curhat. Anda buka Quran. Lihat, nggak usah sekarang, nanti lihat ayat terakhir surat Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ada lam alif kecil. Betul enggak? Lam alif kecil artinya
nggak boleh berhenti, dilarang berhenti. Tapi rata-rata imam kenapa berhenti? Ya kan? Jadi baca yang benar itu, ini wakaf dan ibda. Jadi kadang-kala dia hafal Quran tapi dia tidak mengindahkan ilmu wakaf dan ibda. Cara bacanya, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, enggak begitu. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu nafas. Karena lam alif kecil itu dilarang. Maksud saya adalah an'amta, yang kau berikan nikmat. Itu para nabi dan rasul, para syuhada, para salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah. An'amta, yang kau berikan nikmat. Pegang ini, pegang. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, manusia yang paling banyak musibahnya, sengsaranya, ujiannya itu siapa? Jawabannya al-anbiya, summal amsal fal amsal fal amsal. Kenapa bukan as-solihin as-solihin? Yaitu para nabi dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Berarti orang soleh. Ini gimana nyambunginnya? Kita pasti diuji. Ujian kita sesuai dengan agama kita. Kekuatan agama Anda menunjukkan ujian semakin tinggi. Kelas 2 SD itu lebih susah daripada ujian kelas 1 SD. Kelas 5 SD itu lebih susah daripada ujian kelas 1 SD. Ujian SMA itu lebih susah daripada kelas 1 SD. Nah, ujian itu bukan untuk disengsarakan, untuk dinaikkan. Maka kita manusia pasti diuji. Ujian saya bapak-bapak ibu itu lebih berat daripada jemaahnya. Ya kalau kecuali ustadz-ustadzan, kan banyak sekali banyak ustadz-ustadzan gitu kan. Ustadz ngomong pakai bahasa semut lah, tato gitu kan. Ini ustadz apa gitu kan? Ya. Ini banyak ustadz, saya bilang, saya kadang-kadang juga heran. Ada ustadz pakai bodyguardnya pakai senjata, polisi. Ini gimana? Ustadz, ini dia kagak tahu zikir apa. Kan Anda mau pakai bodyguard yang senjata lengkap, malaikat. Saya belum ajarin tadi. Anda baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulk wa itu ada 4 versi. Ambil yang paling banyak. La ilaha yang paling lengkap. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini halaman kedua di sini di buku ini. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore. Malaikat bersenjata lengkap. 24 jam berarti ganti aplusan. Kayak polisi beneran, aplusan, jangkanya aplusan. Nah sekarang bagaimana menyatukan itu? Kita manusia pasti ada rasa sedih, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ya kan? Tapi ada ketakutan ini akhirnya kita berzikir, baru dikasih oleh Allah ketenangan. Itulah Rabbana atina. Tapi masuk situ harus ada rasa takut, iya. Innalladzina qalu rabbuna Allah. 1. Tsumma istaqamu. 2. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Catat surat Fussilat ayat 30, surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Kemudian istiqomah, komitmen, bahasa kasarnya udahlah hidup gak usah pakai dosa lah, jangan pakai tipu-tipu, udah lurus-lurus aja lah, kira-kira gitu. Istiqomah. Kalau nazal gini, kalau tatanazzal turun malaikat, tatanazzal al malaikah. Apa kata-kata malaikat? Allah tahu, jangan takut, jangan sedih. Berarti dia takut atau sedih? Takut sedih apa enggak? Gak mungkin saya ngomong bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan senang, jangan sedih, kan bingung. Siapa yang sedih? Kira-kira gitu. Ngerti gak maksudnya? Redaksi Al-Quran, tadi surat apa tadi? Ayat berapa? Nanti dibuka. Allah takhuf, jangan takut, jangan sedih. Berarti Anda dalam keadaan sedih dan takut, itu manusiawi. Datanglah malaikat menenangkan. Jadi ketakutan itu menumbuhkan ketenangan. Sebaliknya, Anda merasa aman, itu Anda tidak dapat nafsul mutmainnah. Merasa hebat, merasa jago. Kaki gini, Inyong ketua Golkar, makai mabok, gitu kan? Subhanallah. Minumannya berapa puluh juta ini, gitu kan? Ya namanya juga orang bahlul. Jadi kan gitu. Artinya apa? Dia merasa aman, punya kuasa, gitu. Padahal hati yang terdalam dia itu tersiksa.
Tahu dari mana? Quran. Kita ngomong Quran semua pakai dalil semua. Kita ini memang ujian, tapi kita ada nafsu mutmainah, kegunaan, kegilasan, ketakutan itu pasti ada dan diajarkan. Kita berdoa tuh khaufan wa tama'an. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Artinya apa? Ketika kita ya Allah, lo kalau Anda tidak ada rasa takut kagak doa. Jangan saya nanti jalan musibah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada zikir, baru Anda tenang. Allah datangkan ketenangan yaitu dengan datangnya malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Daksi Al-Quran, kami pelindung Anda di dunia dan di akhirat. Jadi bodyguard Anda abadi dunia dan akhirat. Ini Quran. Surat apa? Bukalah nanti surat Fussilat dengan ayat 30, 31 dan seterusnya. Kami berarti kan banyak. Awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Subhanallah. Gitu. Oke, selesai. Saya sudah dikasih tahu nih, waktu sudah habis. Karena saya harus mengajar lagi gitu kan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.